Salam bahagia. Saya Pramastuti Adia Rukmi, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Kristen Pelita Nusantara Kasih, Kota Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Selamat menyaksikan. Dalam video ini, saya akan merefleksikan pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dalam modul 1.1 dan perubahan diri yang saya alami dan akan saya praktikkan di sekolah dan kelas saya. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul ini. Dan yang ketiga, hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Selamat menyaksikan. Yang pertama, mengenai pengertian pendidikan dan pengajaran. Dulu, saya mengira bahwa pendidikan dan pengajaran adalah sesuatu yang sama. Mendidik sama dengan mengajar, demikian sebaliknya. Namun ternyata sekarang saya mengerti bahwa pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Sedangkan pendidikan adalah proses memberi tuntunan kepada siswa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka hal yang ingin saya terapkan adalah saya akan konsisten dalam menyeimbangkan antara pengajaran dan pendidikan dalam pembelajaran saya. Ketika saya mengajar, saya pun juga menanamkan nilai-nilai budi pekerti pada peserta didik, sehingga pengajaran saya selaras dengan saya memberikan pengajaran mengenai materi pembelajaran. Hal yang berikutnya adalah mengenai tujuan pendidikan. Dulu saya mengira bahwa tujuan pendidikan adalah hanya menyelesaikan konsep atau materi pelajaran saja, sehingga saya hanya berfokus pada segi kognitif saja. Dan sekarang saya mengerti bahwa tujuan pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, supaya peserta didik mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka penerapan saya akan konsisten dalam menuntun murid-murid saya dengan penuh kesabaran demi kebahagiaan mereka yang setinggi-tinggi. Mengenai cara pandang terhadap siswa. Dulu terkadang saya memaksakan kehendak saya atas murid-murid saya. Mereka harus mendapat nilai yang baik pada mata pelajaran yang saya ajarkan. Sehingga ketika saya mendapati siswa yang mendapat nilai kurang baik, saya akan memarahinya. Namun sekarang saya mengerti bahwa pendidik adalah seperti petani. Petani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan ia juga dapat memberi pupuk dan air. Namun, petani tersebut tidak dapat memaksakan tanaman padi berubah menjadi tanaman lainnya. Artinya, seorang pendidik tidak boleh memaksakan kehendak pendidik itu atas anak didik untuk tujuan tertentu. Maka penerapan saya dalam hal ini, saya akan merubah fokus saya bukan pada nilai siswa, melainkan saya akan belajar untuk menghargai setiap siswa sebagai individu ciptaan Tuhan yang unik dan memiliki bakat serta minat masing-masing. Berikutnya mengenai budi pekerti. Dulu saya berpikir bahwa pendidikan budi pekerti hanya dapat diajarkan melalui beberapa cara saja dan tanpa mempertimbangkan umur atau keadaan anak. Namun sekarang saya mengerti bahwa pendidikan budi pekerti dapat dilakukan melalui berbagai cara dan disesuaikan dengan keadaan-keadaan tertentu, misalnya umur anak-anak didik. Pendidikan budi pekerti dapat dilakukan melalui pemberian contoh, pembiasaan, tindakan, serta pengalaman lahir dan batin. Hal yang akan saya terapkan,
saya akan konsisten memberikan pendidikan budi pekerti melalui pemberian contoh, pembiasaan, tindakan, serta pengalaman lahir dan batin. Mengenai pendidikan dan kebudayaan, dulu terkadang saya mengira bahwa pendidikan hanya berfokus pada materi-materi pelajaran. Pendidikan adalah sesuatu yang terpisah dari kebudayaan, maka kebudayaan hanya diajarkan pada pelajaran yang mencakup kebudayaan saja. Namun sekarang saya mengerti bahwa pendidikan dan kebudayaan adalah sesuatu yang saling berhubungan. Untuk mencapai kebudayaan atau peradaban bangsa seperti yang kita mimpikan, maka pendidikan adalah pondasinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Penerapannya, saya akan mulai menerapkan nilai-nilai sosiokultural di kota saya dalam pembelajaran saya, seperti misalnya menanamkan nilai unggah-ungguh pada siswa. Contohnya adalah dengan mengajarkan kepada mereka nyuwun sewu, nyuwun pangapunten, dan matur nuwun. Mengenai cara mendidik, dulu saya mendidik siswa tanpa menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya mengajar berfokus pada menyelesaikan materi tanpa mempertimbangkan kodrat alam di mana anak-anak tinggal, serta tanpa mempertimbangkan zaman di mana mereka sedang bertumbuh. Namun sekarang saya mengerti bahwa saya harus mendidik dengan menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Hal yang ingin saya terapkan, untuk kodrat alam, saya akan memberikan soal-soal yang sesuai dengan keadaan geografis kota Surakarta. Sedangkan untuk kodrat zaman, saya akan memaksimalkan penggunaan gadget dalam pembelajaran karena anak zaman sekarang sangat cerdas dalam bermain gadget. Berikutnya adalah mengenai pendidikan yang berpihak dan berhamba pada anak. Dulu saya berpikir bahwa guru adalah sosok yang harus disegani oleh siswa. Pendidikan berpusat pada guru. Pembelajaran hanya berfokus untuk menyelesaikan materi saja. Namun sekarang saya mengerti bahwa sebagai seorang pendidik, saya harus berhamba pada siswa. Artinya, pendidik haruslah mementingkan kepentingan anak lebih dari segalanya. Maka pembelajaran haruslah dibuat menyenangkan, sesuai dengan kodrat anak, yaitu bermain. Maka penerapan saya terkait hal ini, saya akan mengusahakan untuk menjadi seorang guru yang berhamba pada anak dengan cara mendiskusikan mengenai perasaan mereka selama menerima pembelajaran di kelas, serta menjadi seorang guru yang berpihak pada siswa dengan cara menyelenggarakan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan, sehingga siswa dapat enjoy belajar dalam kelas-kelas yang saya ajar, dan pada akhirnya motivasi belajar mereka pun meningkat dan prestasi mereka juga meningkat. Nah, berikut ini adalah rangkuman mengenai hal-hal apa saja yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama mengenai pendidikan budi pekerti. Yang kedua, pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, saya akan menjadi kawan bagi murid-murid saya. Yang keempat mengenai unggah-ungguh. Yang kelima, saya akan mengajar berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Dan yang terakhir, saya akan menjadi guru yang menuntun seperti petani. Demikianlah kesimpulan dan refleksi saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kiranya dari hal-hal yang tadi saya sampaikan boleh menjadi berkat bagi teman-teman semuanya. Dan marilah kita menjadi guru-guru yang mendidik dengan tujuan untuk kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi anak didik kita. Sekian, salam bahagia.